Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi sekalian. Yang kami hormati Bapak Dirkrimsus, Kasubdit Cyber, dan rekan-rekan wartawan sekalian yang saya banggakan. Kita pada siang hari ini akan melakukan rilis terkait tentang pengungkapan kasus penipuan online dan kredit topengan dengan korban yang ada di dalam dan di luar negeri. Kita untuk mempersingkat waktu, kami persilakan ke Pak Dirkrimsus untuk menyampaikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam. Pada hari ini kami akan menyampaikan kepada rekan-rekan media terkait pengungkapan adanya penipuan online dan juga dilakukan adanya tindak pidana lain, yaitu pengajuan kredit topengan ya. Ini bukan kredit yang topengan, tapi kredit yang bentuk kredit tapi hasilnya itu dinikmati bersama. Jadi perlu kami sampaikan awalnya pada saat tanggal 26 Mei 2023 ada pelapor bahwa dia ditipu ya terkait permasalahan jual beli skincare, kemudian dia melaporkan kepada Polda Jawa Tengah, Dirkrimsus, kemudian kami lakukan analisa, kami pelajari, kami lakukan penyelidikan, dan kemudian kami lakukan tindakan-tindakan kepada kasus sendiri, sehingga kami melakukan tindakan upaya hukum, penindakan upaya paksa terhadap pelaku di wilayah Cilacap. Kemudian dari satu orang tersangka ini kami bisa mengetahui bahwa ternyata korbannya cukup banyak. Yang pertama, yang terkait dengan penipuan online, itu korbannya itu sekitar 30-an orang. Yang penipuan online ya, 30 orang. Dikembangkan ternyata ada unsur tidak pidana lainnya, yaitu perkreditan topengan ya, istilah topengan ya, dengan jumlah korban yang lebih banyak lagi ya, 196 kurang lebih 200 orang sementara ini ya, sementara ini yang kami dapat. Perlu kami sampaikan bagaimana sih modus operandinya. Yang pertama terkait dengan penipuan online. Jadi pelaku selalu melihat dan memonitor aplikasi-aplikasi di Facebook, dan dia melihat adanya postingan-postingan jual beli skincare, kemudian masker, bahan pangan ya, lombok, durian, segala macam milik seseorang yang ada di media Facebook. Kemudian dia melihat, dilihat ada yang komen, saat komen itulah akhirnya dia masuk ke dalam inbox tersebut. Masuk dalam inbox tersebut, dia berlaku seolah bahwa dia adalah si pemiliknya. Selepas dia terjadi komunikasi, tuker WA, baru dia minta pembayaran. Selepas dibayar, ya, kemudian barang tidak dikirim. Korbannya kurang lebih 30 orang yang terdaftar sekarang ini. Jumlah kerugiannya 250 juta rupiah terhadap penipuan online ini. Kemudian terhadap penyalahgunaan ya, penipuan kredit topengan. Jadi awalnya memang si pelaku ini dia pernah mengajukan kredit usaha di PNM. PNM merupakan adalah sebuah BUMD, BUMN ya. PNM adalah sebuah mengirimkan KTP dari para warga atau ya. Kemudian dia yang menerima uang tersebut langsung. Ya. Kemudian dia juga yang menikmati dan membagi. Idenya dari ini sendiri. Ya? Ide awalnya ide itu muncul. Idenya baru ide. Ide dari warga tempat pelaku tinggal ya? Iya. Dia di Facebook itu fake akun atau akun namanya sendiri atau pakai fake akun itu Pak? Bagaimana? Dia di aktif di Facebook itu. Akunnya sendiri. Pak, uangnya digunakan kepada warga di
sementara ini pengakuan yang bersangkutan adalah ambil sini untuk menutup lubang yang lain, untuk bayar yang lain. Sementara ya, tapi kami sedang melakukan pemeriksaan pendalaman dan kami akan kenakan PPDU-nya yang bersangkutan. Yang kan karena jumlah korban banyak dan jumlah nilainya juga cukup banyak ini. Itu 196 KTP itu tetangga sendiri atau sudah dikenal Pak dengan pelaku? Tetangga sendiri, tetangga lingkungannya. Misalkan ditanya berarti pengalaman dari mana Pak bisa dapat modus ini? Nanti kita coba tanya juga sama pihak pelakunya ya. Ya. Nominal yang didapatkan dari kredit itu sampai berapa? Totalnya loh? 126 KTP Per orang tuh rata-rata 2 sampai 3 ya, 2 sampai 3 juta ya, rata-rata per orang itu 2 sampai 3 juta ya per orang. Ada juga yang dapat 5 juta, 2 sampai dengan 5 juta, fluktuasi berbeda-beda ya. Totalnya berapa? Totalnya 800 juta. Pak, Sangka Pak, ditanya Pak. Sangka Pak. Nah ini dulu. Pak, terkait skincare itu ilegal atau branding Pak? Brand skincare itu yang jual? Skincare-nya? Itu ilegal atau branding? Asli apa palsu Pak? Yang bersangkutan beli dari Shopee ya, kemudian ditawarkan kembali. Nah ini sama dengan berbagai pihak ya. Kemudian dia mengumpulkan KTP dari para warga ya, ya. Kemudian dari KTP itulah diajukan kredit. Dan jumlahnya sebanyak 196 orang ya. 196 KTP yang sementara ya, kurang lebih 200. Kemudian selepas menerima KTP diajukan pada PT PNM ya, kemudian uang kredit tersebut diterima langsung oleh yang bersangkutan si pelaku, dan uang tersebut tidak diberikan kepada para pemilik KTP tersebut. Alasan awal adalah untuk kartu prakerja ya, untuk perusahaan prakerja. Tapi ternyata digunakan untuk mengenal kredit itu begitu keluar diambil uangnya oleh yang bersangkutan dan dibagi-bagi kepada para pihak ya, 196 orang, 200-an orang. Ini cukup besar sekali dan hasilnya juga dibagi-bagi kepada berbagai pihak ya. Ini berarti sementara ini tersangka cuma satu, sementara ini ya, tersangka adalah si siapa? PDR. Sementara ini tersangka baru satu, yang lain sedang kita dalami dan kita kejar, termasuk yang di dalam instansi tersebut. Kemudian pasal sementara yang kami sangkakan adalah pasal terkait dengan Undang-Undang ITE ya, pasal 28 dan pasal 45 dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda paling banyak 1 M. Pasal yang kami gunakan sementara ini juga kami sedang mendalami ya, apakah ini ada unsur tidak pidana korupsi ataupun unsur tidak pidana berpana atau ada unsur tidak pidana lain. Perkembangan nanti akan kami sampaikan. Demikian. Ya, terima kasih Pak Dirkrim Sus atas penyampaiannya terkait tentang kronologis pengungkapan kasusnya. Kami sampaikan bahwa satu tersangka ini atas nama TDR, umur 24 tahun, perempuan dari Cilacap. Dari penyampaian Pak Dir tadi ada mau yang disampaikan? Silakan. Tadi dibagikan berbagai pihak, ya, mana saja ya Pak? Dan apa kredit topengan tadi 196 KTP. Hasilnya itu? Ya, saat ini kita sedang mendalami berbagai pihak yang turut membantu, baik dari warga teman-temannya, sindikatnya ya, ataupun dari instansi yang mengeluarkan BUMN tersebut. Saat ini sedang kita dalami. Kita belum bisa mengatakan bahwa ada unsur tidak pidana tidak ya, tapi ini sedang kami dalami. Dugaan sementara kami sudah ada, namun demikian kami perlu alat bukti yang untuk mencukupinya. Pelapor sampai saat ini berapa orang Pak? Pelapor kemudian Yang mencapai 800 juta. 800 juta. Sementara ini ya, 800 juta.
Kalau yang dari penipuan online sebanyak 250 juta. Tersangka berarti Pak, untuk sejak kapan Pak yang penipuan yang online itu sama yang KTP yang berapa lama? Dari 2020 ya kalau yang kredit topengan ya 2020. Kalau yang penipuan online ini 2023. Ilmu ini dari mana itu belajarnya? Ide atau sedikit dan Bukan dari kamu sendiri. Belajar dari petugas. Kalau apa kreditnya itu dari petugas PNN-nya terus sama teman saya. Kalau ini penipuan online Saya sendiri. kalau kami sendiri. Mbak, petugas PNN dapat juga enggak? Dapat bagian? Kalau itu enggak, karena apa ya namanya cari nasabah sih. Buat kamu Target. sendiri, semua kamu sendiri ya. Kalau dengerin enggak Pak? Mbak, itu kan gali lubang tutup lubang Kamu untuk utang. Mbak. uangnya itu untuk apa? Untuk judi online. Mantap. Tapi ada juga yang untuk bayar utang. Jadi untuk bayar utang sama dia main. Biasanya main apa? Kecanduan udah kecanduan berapa lama Mbak? Di online slot. Udah kecanduan berapa lama? Udah kecanduan berapa lama? Sudah berapa lama? Tahun 2020. Mbak, kamu utang sampai berapa juta itu? Jumlahnya kurang paham ya Pak? Utangmu, Mbak, utang Pinjol. Pinjol enggak? utangmu Terus itu. kamu ada yang mau kamu sampaikan apa? Ya, saya menyesal melakukan ini, insya Allah tidak mau melakukan lagi. Sebenarnya di sini kan utangin saya. pekerjaannya Kamu pekerjaannya apa sih? Main jualan apa? Jualan. Statusnya Pak? Ibu rumah tangga atau apa? Jadi jualan, dia pekerjaannya hariannya adalah jualan sistem online. Statusnya Pak? Sudah punya anak 2 dari Cilacap. Itu aja cukup Dragon. Kita foto dulu. Nama Asroni. Siapa? Masuk TV. Nama Asroni. Dari kuasa hukum Titanic Tawakul. Kami dari pengadu mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Direskrimsus Polda Jateng dan jajarannya, khususnya Subdit 5 Cyber yang telah menindaklanjuti laporan kami masyarakat kecil walaupun kerugian hanya kurang dari 15 juta, tetapi kepolisian khusus di Reskrimsus menangani dengan cepat sehingga kasus bisa ditangkap terkait penipuan online. Lainnya berapa orang? Gimana Pak? Lainnya berapa orang pelaku? Kalau pelakunya satu, ya. Kerugiannya berapa? Kerugiannya kurang 15 juta. Dia beli apa? Dia beli skincare. KTP-nya dipakai juga. Ya. Jadi dia menjanjikan, meyakinkan mengirim KTP dan KK untuk meyakinkan penipuan online. Seperti itu. Cukup ya? Korban warga mana? Ya, oke. Cilacap Selatan. Oh, dari Cilacap juga ya? Rupanya Kendal. Oke, makasih. Ya, foto dulu, foto. Biar kelihatan PSK-nya dan Ya, oke. oke. Kasih. Terima kasih rekan-rekan. Ya cukup. Pasangannya kelihatan. Yuk. Kiri Pak. Bentar. Kanan lagi.
tolong berhati-hati dalam menggunakan media sosial online Ramadan. Kalau memang ada terkait dengan penawaran, ya, yang pertama cek kembali siapa yang mengirim, kemudian rumahnya, tempatnya, apakah akun itu memang banyak yang sudah atau tidaknya. Yang paling utama itu cek. Terus yang kedua, jangan mudah percaya, ya. Jangan mudah percaya apabila ada yang berkomunikasi. Apalagi nomor yang tertera itu di media itu adalah nomor A, kemudian yang menghubungi adalah nomor lain, ya. Memang jangan langsung percaya itu. Terkait syarat permintaan KTP itu seperti apa Pak biasanya Pak? Syarat permintaan KTP itu yang memang harus perlu lagi kehati-hatian. Jangan sembarangan ya. KTP itu ya bisa disalahgunakan oleh siapapun, baik untuk yang lain-lainnya, untuk pinjaman ataupun untuk meretas ketertiban. Ya, cukup.